Halo pecinta film, apa kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki melimpah. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas film yang berjudul Ninja Assassin yang dirilis tahun 2009. Kira-kira seperti apa keseruannya? Langsung saja ke pembahasannya. What is that? Looks like a ninja boss. My heart is here. Are you kidding me? That's the word you're trying to say? Ninja? Ninja? You shut your face, old man! Film ini dimulai di sebuah toko tato milik seorang pria tua. Dia saat ini bekerja pada seorang bos gangster yang masih muda. Lalu anak buah gengnya kemudian membuat sebuah amplop berisikan pasir hitam. Para gangster sendiri tidak tahu apa artinya. Tetapi pria tua itu tiba-tiba bergetar karena terkejut. Dia mengungkapkan bahwa pasir hitam itu menandakan kedatangan ninja paling mematikan di dunia. Dia pernah bertemu dengan mereka dulu dan memiliki pengalaman langsung untuk mengetahui betapa berbahayanya mereka. Ketika para gangster memanggilnya pengecut, dia menunjukkan kepada mereka bekas luka di dadanya yang disebabkan oleh serangan ninja. Dia dilahirkan dengan jantung di sisi kanan dadanya yang merupakan satu-satunya alasan dia masih hidup sampai hari ini. Tiba-tiba kepala seorang pria terbelah menjadi dua dan darah pun berceceran di mana-mana. Kita diperkenalkan dengan klan Ozunu dari Jepang. Klan ini terkenal sangat jahat. Klan ini mengumpulkan anak-anak dari semua penjuru dunia dan membuat mereka menjalani serangkaian pelatihan brutal untuk menjadikan ninja pembunuh terhebat. Mereka populer di kalangan pemimpin dunia tetapi tersembunyi dari seluruh dunia. Siapapun yang memberikan klan ini 100 pound emas dapat menyewa pembunuh bayaran mereka dan memastikan kematian orang yang ingin mereka targetkan. Selama ini, klan Ozunu telah bekerja dari bayang-bayang kegelapan selama lebih dari 100 tahun. Dia berada di balik kematian Presiden Rusia, Perdana Menteri Jepang, dan banyak tokoh penting lainnya. Siapapun yang tahu tentang mereka takut untuk bertemu dengan mereka. Ketua klan Ozunu memperkenalkan seorang anak baru bernama Raizo kepada anggota kelompok lainnya. Dia ditinggalkan oleh orang tuanya dan dibawa ke dalam klan oleh sang pemimpin. Ozunu sendiri yakin bahwa Raizo akan menjadi pemimpin klan setelahnya. Karena ekspektasi tersebut, latihan menjadi lebih berat bagi Raizo. Pada saat dia berusia 10 tahun, dia memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya dari hukuman yang dia dapatkan karena melakukan kesalahan. Salah satu kualitas penting yang harus dimiliki oleh seorang ninja adalah yaitu kemampuannya untuk tetap tersembunyi. Raizo kemudian dites untuk berjalan di lantai kayu yang berderit, di mana satu suara saja yang dibuatnya akan membuat kakinya dicambuk. Pada malam hari, anak itu hampir tidak bisa tidur karena rasa sakitnya. Kemudian dia menyaksikan kebaikan untuk pertama kalinya dalam hidupnya ketika seorang gadis mengoleskan salep pada lukanya. Dia bernama Kiriko dan dia adalah sesama ninja yang sedang berlatih. Anak-anak diajarkan untuk tidak memiliki emosi apapun, tetapi Kiriko berbeda. Dia tidak percaya pada kekerasan dan pembunuhan yang didukung oleh klan. Waktu berlalu dengan cepat dan baik Raizo maupun Kiriko tumbuh bersama-sama. Mereka juga hampir tidak pernah berbicara, tetapi selalu memperhatikan dan menjaga satu sama lain. Saat ini, Raizo telah menjadi ninja yang paling berbakat yang pernah dilatih oleh Ozunu. Namun dalam sebuah pertandingan dengan seniornya yang bernama Takashi, dia kalah karena taktik lawan yang curang. Sang guru membiarkannya dan malah menyalahkan Raizo karena lemah. Dia menggunakan teknik mendorong jari yang sangat menyakitkan pada Raizo, yang hal itu menyebabkan pria itu meringis kesakitan. Ujian terakhirnya adalah bertahan hidup di malam hari tanpa bantuan medis. Keesokan paginya, Kirino bangga padanya, mengalahkan lawan dengan mata tertutup dan tangan terikat. Tetapi di sisi lainnya menjadi kecewa dengan cara hidup Ozunu. Dalam sebuah sesi latihan, dia diminta untuk melukai lawannya dengan pisau. Ketika Kiriko tidak mampu melakukannya, Ozunu memukul wajahnya dan melemparkannya ke dalam sangkar. Kemudian Raizo menyelinap keluar untuk menemuinya dan memberikannya air. Beberapa hari kemudian, ketika sedang hujan, Kiriko memanjat tembok untuk melarikan diri dan mengajak Raizo untuk bergabung dengannya. Tapi dia memilih untuk tetap tinggal, ingin tetap setia kepada klan karena hanya itu yang dia tahu. Akhirnya Kiriko ditangkap dan siap untuk dieksekusi. Senior Takashi kemudian menusuk jantungnya di depan semua orang. Hal itu menyebabkan Raizo sakit hati karena masa depannya dihilangkan di depan matanya. Setelah ayahnya dieksekusi, Raizo masih tetap bertahan demi menimba ilmu. Adegan berpindah ke beberapa tahun kemudian di markas besar Europol, Berlin.
Seorang peneliti forensik bernama Mika telah menemukan bukti tentang keberadaan klan tersebut. Tanpa menyadari betapa berbahayanya informasi tersebut, ia membawanya ke seniornya di tempat kerja yang bernama Maslow. Tapi dia menolak untuk percaya bahwa ada organisasi ninja rahasia yang hanya diketahui oleh para elit. Tapi Mika menunjukkan kepadanya laporan yang membuktikan hubungan antara aliran uang dari para pemimpin dunia dan kematian banyak tokoh-tokoh terkenal. Maslow yang kini tertarik akhirnya memutuskan untuk menggali lebih jauh ke dalam masalah ini. Akhirnya mereka menemukan bahwa seorang petinggi yang merupakan organisasi intelijen Rusia yang paling disegani di dunia. Dan agen ini bernama Sabatin. Dia juga pernah membuat laporan serupa di masa lalu. Namun ketika karyanya mulai dikenal dan diakui, ia ditendang dari jabatannya karena dianggap gila dan akhirnya dibunuh. Kemudian kita melihat Raizo juga berada di kota Berlin, di mana ia saat ini tinggal di sebuah apartemen kumuh untuk tugas khusus. Dia berlatih setiap pagi di atas balok paku seperti yang diajarkan oleh gurunya. Suatu hari, dia pergi ke tempat laundry dan bertemu dengan seorang gadis. Dia tampak ramah, tetapi dia langsung mengenalinya sebagai seorang ninja. Mereka pun berdua saling menyerang dan terlibat dalam perkelahian yang sengit. Beberapa saat kemudian, kita melihat darah menetes keluar dari mesin cuci dan tubuh gadis itu berputar di dalamnya. Sementara itu, Mika melakukan penyelidikan langkah maju dan pergi menemui istri mantan agen yang dibunuh karena berbicara tentang klan ninja tersebut. Wanita itu mengungkapkan bahwa suaminya adalah seorang pria pemberani yang kuat. Tetapi setelah kejadian itu, semuanya berubah. Dia menjadi seorang pengecut. Setiap pintu, jendela memiliki minimal 2 kunci, dan setiap sudut rumahnya diterangi. Alasan itu dia lakukan agar para ninja tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun pada suatu malam, lampu tiba-tiba mati dan dia ditemukan terbunuh. Keesokan harinya di tempat kerja, seorang pejabat yang lebih tinggi datang ke kantor Mika untuk melakukan evaluasi. Hal ini jelas bahwa dia ada di sana untuk mengawasinya karena orang-orang membicarakan tentang dia yang terlalu ingin tahu tentang hal-hal yang bukan urusannya. Malam itu, Mika pulang ke rumah dengan hati-hati. Namun ternyata ada pemadaman listrik di seluruh blok. Namun dia masuk ke dalam apartemennya yang gelap kemudian diserang oleh seorang ninja. Cukup mengejutkan, seorang ninja lain menyelamatkan nyawanya dan membunuh ninja itu. Dia tidak lain adalah Raizo. Menunjukkan kepada kita Raizo dalam misinya untuk menyelesaikan pembunuhan pertamanya. Setelah misi tersebut, dia datang ke atap untuk bertemu dengan anggota klan lainnya. Ozuno mengatakan bahwa dia bangga dari Raizo dan memanggilnya untuk mendekat. Tanpa diduga, Raizo menyerang yang melukai wajah dan matanya. Rekan ninjanya menyerangnya dan mendorongnya hingga terjatuh. Raizo nyaris tewas namun berhasil selamat karena mendarat di air. Sejak Raizo pulih, dia melawan klan untuk menggagalkan semua upaya pembunuhan Ozuno. Dia menyelamatkan nyawa Mika untuk alasan yang sama. Singkat waktu, mereka pergi ke sebuah hotel dan mengganti pakaian mereka karena ninja menggunakan teknik penciuman khusus untuk melacak mereka. Setelah itu, dia menelepon Maslow dan mengatakan bahwa dia bersama Raizo. Pria itu telah diminta untuk menangkap Raizo segera setelah dia terlihat. Dia tahu bahwa Raizo bukan lawan untuk mereka, tetapi dia harus mematuhi perintah untuk hidupnya sendiri. Dia dibawa ke tempat persembunyiannya dan dirantai di sebuah penjara isolasi. Mika mengetahui bahwa Maslow menangkapnya karena putus asa, namun dia menolak untuk melepaskan Raizo karena dia akan menjadi yang paling aman di penjara. Pada malam hari, Mika kemudian menemuinya dan menawarkan segelas air. Raizo mengungkapkan bahwa pembunuh akan segera datang. Namun, Mika mencoba memperingatkan Maslow tetapi sudah terlambat. Mika kemudian melepaskan rantai dari tangan Raizo tepat sebelum dia terbunuh. Dia kemudian bertarung dengan para ninja dan meminta Mika untuk melarikan diri karena dia tidak bisa menyelamatkan mereka berdua. Raizo adalah murid terbaik yang pernah dimiliki oleh Ozuno yang pernah ada, tetapi tetap saja melawan segerombolan ninja adalah hal yang sulit baginya. Pada akhirnya, Raizo dan Takashi bertarung di jalan. Takashi mengambil pedangnya untuk mengakhiri hidup Raizo. Namun, Mika datang menabrak Takashi. Dia kemudian membawa Raizo ke sebuah hotel. Meskipun dia terluka parah, dia menolak untuk pergi ke dokter.
Dia duduk di sampingnya, berbicara dengan dirinya yang tidak sadarkan diri. Dia meminta maaf karena tidak berguna baginya dan berterima kasih atas hidupnya. Setelah itu, dia menarik alat pelacak yang memberitahu Maslow lokasi mereka. Namun, sebelum polisi datang, para pembunuh muncul menculik Raizo. Ketika polisi tiba, mereka hanya menemukan Mika duduk di sofa. Dia memberitahu bahwa Raizo telah diculik 10 menit yang lalu. Kembali ke markas klan Ozunu, Raizo dihadapkan dengan Ozunu. Ozunu berkata bahwa dia memberinya kesempatan terakhir untuk meminta maaf. Tetapi Raizo menolaknya. Ozunu sangat marah karena dulu dia percaya bahwa Raizo akan menggantikannya sebagai penguasa klan. Dia kemudian menyuruh Raizo berdiri di posisi yang sama saat Kirito dieksekusi. Setelah Raizo memuntahkan alat pelacak, Mika dengan seluruh pasukan polisi memasuki tempat itu dan membuat kekacauan. Banyak ninja yang terbunuh dengan bahan peledak sehingga bersembunyi di kegelapan tidak akan berhasil dalam pertempuran berikutnya. Banyak orang dari kedua belah pihak terbunuh. Raizo dihadapkan pada Takashi dan orang-orangnya. Meskipun pertarungan tidak adil, dia membunuh semua ninja dan menunggu serangan Takashi. Sekarang satu-satunya orang yang dihadapi Raizo adalah mantan majikannya, yaitu Ozunu. Dia menemukan orang tua itu di dalam sebuah ruangan, duduk dengan tenang, sementara orang-orang mati di luar. Sang master membuktikan keahliannya dengan menghilang ke udara dan keluar dari bayang-bayang di belakang Raizo. Hanya dengan satu dorongan, dia membuat Raizo terpental. Kemudian mereka berdua mengeluarkan pedang dan terlibat dalam pertarungan pedang yang sengit. Ozunu memberinya satu kesempatan lagi untuk meminta maaf. Dengan begitu, keduanya saling menyerang satu sama lain. Namun Ozunu menghilang lagi. Tiba-tiba Mika masuk ke dalam ruangan dengan harapan dapat membantu Raizo. Namun Ozunu muncul kembali dari bayang-bayang dan menyerangnya dengan pedang tepat di dadanya. Pertarungan kemudian jatuh ke pihak Ozunu, tapi Raizo memainkan trik yang sama. Pada akhirnya, dia terbunuh dengan pedang di bahunya, kemudian Raizo membawa Mika keluar. Alangkah terkejutnya, ternyata Raizo juga terlahir dengan jantung di sisi kanan dadanya, yang berarti dia akan bertahan hidup. Dalam adegan terakhir, Raizo melompat dari dinding akademi seperti yang diinginkan Kirito, dan kemudian film pun berakhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. You're a superhero.